Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat sekalian dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sore di Malang ya, sekitar jam 3.35 sore. Alhamdulillah cuaca teduh ya, sejuk. Ketika melihat itu mata terasa sejuk ya, adem memandangnya. Coba lihat pemandangan di belakang itu ya. Alhamdulillah itu ada gunung ya, itu ada masjid. Oh, ada kolam. Ini saya sedang berada di salah satu sudut di kampus UMM. Oh, ada pohon yang masih banyak ya, yang banyak lah pohonnya ya. Ini baru satu sisi, belum sisi-sisi yang lain ya. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan ini. Mudah-mudahan kehidupan yang kita jalani sehari-hari pun baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat juga dipenuhi rasa sakinah ya. Sakinah, tenang, tentram, damai, sejuk, adem gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian atas buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah ya, yang pada pertemuan kedua yang lalu ya, saat ini kan sudah masuk pertemuan yang atau bagian yang ketiga ya. Nah, pada bagian yang kedua yang lalu kita membahas tentang prinsip-prinsip relasi kesetaraan perempuan dan laki-laki yang telah diisyaratkan Allah dalam Al-Quran. Pada bagian dua yang lalu kita membahas poin yang pertama, yaitu perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah, sama-sama memiliki kedudukan yang setara dan fungsinya ibadah gitu ya, dan punya peluang dan kesempatan yang sama untuk beriman dan beramal soleh. Nah, hari ini kita masuk kepada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Nah, ini saya bacakan begitu ya, saya ulangi lagi. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Lah, landasannya kan kita sudah mungkin masyhur dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat ya, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, okay. Nah, dalam ayat yang lain juga Allah menyampaikan wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dan dialah yang telah menjadikan kalian khalaifal ard, khalifah-khalifah di muka bumi. Nah, kata khalifah itu sendiri memang maknanya mungkin bisa dimaknai beragam ya. Tapi paling tidak ada dua makna yang mungkin bisa kita petik dalam makna khalifah ini ya. Makna dasarnya mungkin dua ini. Yang pertama, khalifah itu adalah maknanya bisa sebagai pemimpin ya. Misalnya pemimpin bagi diri sendiri ya, bagi keluarga, bagi masyarakat ya. Tapi khalifah itu juga yang kedua ya, khalifah itu juga punya makna sebagai wakil ataupun pengganti ya. Wakil Allah di muka bumi, pengganti Allah di muka bumi. Ada juga dalam tafsir disebutkan sebagai wakil atau pengganti ya, dari umat-umat terdahulu. Nah, pengganti Allah di muka bumi ya, dan memimpin itu kan ya kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin kata Rasulullah. Ya, laki-laki perempuan ya sama-sama punya peran pemimpin. Baik dari yang mungkin pada bagian memimpin diri sendiri yang paling kecil dan juga mungkin di
di keluarganya atau di masyarakatnya begitu ya, dan seterusnya. Nah, begitupun sebagai pengganti ataupun wakil Allah atau pengganti dari ya, umat-umat terdahulu misalnya ya. Maka manusia itu juga punya peran, khalifahnya itu ada apa? Adalah yaitu sebagai orang ataupun makhluk yang menjalankan tugas dan fungsi dalam menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita ketahui bahwasanya dalam beribadah itu ya baik laki-laki maupun perempuan ya sama gitu kan ya. Nah, mengganti umat terdahulu dalam rangka ibadah kepada Allah juga sama. Peluang itu ya baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan gitu ya. Maka dalam hal ini ya perempuan dengan laki-laki itu ya relasinya setara sesuai yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini. Nah, begitupun ya. Jadi kalau disebut dengan khalifah fil ard gitu ya, wakil atau pengganti Allah di muka bumi ya, maka tujuannya apa Allah ciptakan manusia dalam rangka khalifah itu ya? Tujuannya adalah, nah di sini disampaikan ya, yaitu fungsinya mengelola, memakmurkan dunia dan memimpin sesuai dengan potensi, kompetensi, fungsi dan peran yang dimainkannya. Ya, artinya dalam mengelola dunia ini kan sama ya, dalam kaitannya dengan fungsi mengelola dunia, memakmurkan dunia itu kan ya laki-laki dan perempuan ya harus bermain peran ya. Tidak hanya laki-laki saja atau tidak hanya perempuan saja, tapi dua-duanya harus bermain. Nah, harus punya peran dalam memakmurkan dunia, dalam memakmurkan ya bumi gitu ya, harus punya. Nah, kata ibadah itu ya ya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah ya. Kata ya'budun itu kan abdun, itu kan seakar kata ya. Abdun, Abdullah, yang kita sering mendengar nama orang Abdullah ya. Nah, kata abdun itu punya 3 makna dasar menurut Prof. Quraish Shihab. Yang makna dasar pertamanya adalah hamba Allah ya. Kita tahulah gitu. Abdullah selain dimanakan dengan hamba Allah gitu ya. Budak Allah atau hamba Allah. Ya, sebagai hamba Allah ya mau tidak mau kita yang beribadah kepada Allah sebagai khalifah fil ard, pengganti umat terdahulu yang menjalankan tugas beribadah kepada Allah di muka bumi ini. Dalam makna yang pertama tadi ibadah atau abdun dalam makna hamba Allah ya, maka mau tidak mau taat dan patuh pada perintah Allah menjadi suatu hal yang fitrah ataupun niscaya. Mau tidak mau, suka tidak suka harus gitu taat kepada apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata abdun juga punya makna dasar yang kedua, yaitu tombak meskipun kecil. Nah, tombak meskipun kecil. Nah, maknanya adalah ya, kalau seandainya itu dilekatkan pada manusia atau dinisbahkan kepada manusia ya, manusia sebagai tombak ataupun alat ya gitu ya, maka ketika Allah melepaskan ya, atau meletakkan tombaknya itu kemanapun, mengarahkan tombak itu kemanapun ya, artinya ya itu adalah haknya Allah. Dan tombak itu kan tidak marah, tidak boleh marah. Ya, artinya ketika kita manusia ini ya sebagai Abdullah, tombak Allah dalam tanda kutip, alat tadi ya, yang Allah punya hak dan kewenangan untuk mengarahkan kemanapun, ya, maka kita sebagai manusia harus menerima apapun ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari ibadah ya. Ketika mendapatkan takdir yang sesuai dengan yang diinginkan, kita bersyukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan semakin meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Begitupun sebaliknya ketika misalnya ya mendapatkan ujian berupa takdir yang ditentukan Allah tidak sesuai dengan harapan kita ya gitu ya, maka ya kita pun tetap harus sabar ya. Kemudian tetap harus ikhlas, ridho atas apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap berikhtiar dan berupaya ya untuk terus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya juga bagian dari ibadah ya. Kata abdun tadi makna dasar yang kedua itu. Nah, makna dasar yang ketiga dari abdun itu adalah tumbuhan yang punya aroma yang harum. Tumbuhan yang punya aroma yang harum. Nah, kalau itu kita lekatkan, maksudnya maknanya itu ke dalam pribadi kita, dalam seseorang ya, sebagai Abdullah gitu ya, maka dia harus ibarat seperti tumbuhan yang punya aroma yang harum. Artinya apa?
ya dia memberikan keharuman bagi yang lain, dia memberikan manfaat kebaikan bagi yang lain. Ya, tidak lagi untuk dirinya sendiri, ya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dia memberikan manfaat bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain, ya gitu. Nah, dalam hal menjalankan fungsi ibadah ya tadi ya sebagai khalifah di dunia, maka makna yang ketiga ini juga makna dasar yang ketiga dari abdun itu tadi adalah ya bagaimana manusia tadi ya memakmurkan tadi, memberikan kebaikan bagi bumi ini ya gitu. Nah, dalam kehidupan di dunia ini ya, memakmurkan dunia, mengelola dunia dengan baik. Nah, peran itu ya ataupun fungsi ini ya, yang khalifah fungsinya demikian itu ya tidak hanya untuk laki-laki saja atau tidak hanya untuk perempuan saja. Fungsi ibadah dalam ketiga makna dasarnya itu ya, dan juga dalam rangka tadi mengelola, memakmurkan dan memimpin dunia ini ya, itu juga merupakan bagian peran bagi perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki ataupun sebaliknya, tidak hanya perempuan, tapi itu juga merupakan bagian laki-laki. Artinya peran ataupun fungsinya ini ya sama-sama milik bagi perempuan dan juga milik bagi laki-laki. Nah, sehingga kedua-duanya baik perempuan maupun laki-laki punya fungsi yang sama, tugas yang sama sebagai khalifah fil ard sesuai dengan potensi, kompetensi, fungsi, dan peran yang dimainkannya. Nah, kemudian di sini juga dikutip firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71. Di sini Allah berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wal mu'minun wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, laki-laki dan perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian dari mereka merupakan ya pemimpin ataupun penolong bagi sebagian yang lain ya gitu ya. Ya'muruna bil ma'ruf ya. Mereka itu beramar ma'ruf ya, menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Itu perintahnya ke siapa? Ya. Tadi ya khalifah fil ard itu ya dalam rangka ibadah itu juga kan fungsi dan perannya adalah ya dalam rangka memakmurkan dunia atau bumi itu ya amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi peran yang penting gitu ya. Nah, sehingga di sini perannya dimainkan oleh siapa? Wal mu'minun wal mu'minat. Baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan sama saja. Ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Nah, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, membayar zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, mentaati Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, ya mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, artinya sekali lagi dalam ayat ini pun ditegaskan bahwasanya persoalan atau kaitannya dengan misalnya peran dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya bagi perempuan, tidak hanya bagi laki-laki, tetapi kedua-duanya laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama dalam beramar ma'ruf nahi mungkar.